Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Syaida Sofia, NIM 1913646, Prodi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Ini saya akan membahas mengenai bencana hidrometeorologi banjir di Kabupaten 50 Kota. Itu membahas mengenai spasial mitigasi, yang kedua kebijakan adaptasi, dan yang ketiga itu kebijakan sosialisasi. Gambaran fisik wilayah Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan morfologi Kabupaten 50 Kota memiliki kawasan yang relatif berbukit dan bergunung. Morfologi Kabupaten 50 Kota lebih dari 41% merupakan kawasan yang kemiringan lebih dari 27%, dan kawasan ini relatif curam dan terjal. Dan kawasan yang datar sekitar 15% dari total luas wilayah. Kabupaten 50 Kota merupakan kawasan yang berada pada zona Bukit Barisan. Secara geomorfologi, kawasan ini sebagian besar terbentuk karena proses pengangkatan dan proses asal vulkanik, sehingga sebagian besar bentuk lahan yang dibentuk berupa dedusional, struktural, vulkanik, serta karst. Namun proses perombakan juga terjadi oleh tenaga air yang membentuk lahan asal fluvial. Kabupaten 50 Kota memiliki intensitas curah hujan yang terdistribusi secara beragam. Rata-rata curah hujan tergolong tinggi, yakni 3.500 sampai 4.000 mm per tahun, dengan memiliki tipe curah hujan orografis. Bisa kita lihat di sini merupakan peta zona rawan banjir Kabupaten 50 Kota, di mana zonasi rawan banjir dibedakan atas 3, yaitu kategori rawan tinggi, yang kedua rawan sedang, dan yang ketiga rawan rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada wilayah Kabupaten 50 Kota, zona rawan banjir tinggi sekitar 6,2% dari luas wilayah, sekitar 50,6% zona rawan sedang, dan sekitar 43,2% itu merupakan zona rawan rendah. Bisa kita lihat di sini di peta pada simbol warna merah itu merupakan zona rawan tinggi, dan pada warna kuning ini merupakan zona rawan sedang, dan pada warna hijau itu menandakan zona rawan tidak ada kerawanan pada daerah tersebut. Dan untuk kecamatan yang terpapar bencana banjir itu sekitar 12 kecamatan dengan luas risiko 22.086 hektar. Jiwa terpapar yaitu 92.871 jiwa. Kerugian fisik bangunan mencapai 524.493 miliar, dan ekonomi mencapai 423,206 miliar, serta lingkungan itu 182 hektar. Banjir besar menurut BPBD Kabupaten 50 Kota, yaitu banjir besar terjadi pada tahun 1961, 1972, 1978, 1884, dan tahun 2015. Dan yang kedua itu ada banjir sangat besar, yaitu terjadi pada tahun 1991, 1998, 2016, dan 2017. Berdasarkan dari letak geografis dan topografi, Kabupaten 50 Kota mempunyai potensi bencana banjir yang besar. Pada gambar tersebut terlihat bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten 50 Kota pada tahun 2017 telah memutuskan jalan lintas antara Sumatera Barat dan Riau, dan juga merendam beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Potensi untuk mengurangi bahaya banjir, di mana bisa melakukan pembangunan tembok-tembok penahan dan tanggul-tanggul di sepanjang sungai-sungai, atau tembok-tembok laut di sepanjang pantai-pantai, bisa menjaga tingkat ketinggian air tidak masuk ke dalam dataran banjir. Yang selanjutnya itu pengaturan air dengan memperlambat tingkat kecepatan air pada saat air dilepaskan dari daerah-daerah tangkapan air. Dapat dicapai lewat konstruksi cadangan air, meningkatkan lapisan vegetasi sampai dengan memperlambat larian air bagian atas, dan membangun sistem-sistem pintu air, serta mengeruk semakin dalam kanal-kanal sungai dan membangun rute-rute drainase alternatif seperti kanal-kanal sungai baru, sistem-sistem pipa, bisa mencegah beban yang berlebihan terhadap sungai. Selokan-selokan deras di kota membantu tingkat drainase. Pantai-pantai, jalur-jalur timbunan pasir, pemecah-pemecah ombak juga mengurangi kekuatan gelombang-gelombang air saat pasang.
Untuk strategi-strategi mitigasi utama yaitu tata guna tanah dan perencanaan lokasi untuk menghindari dataran berpotensi banjir menjadi tempat dari elemen-elemen yang rentan. Rekayasa bangunan dari dataran banjir untuk menahan kekuatan banjir dan rancangan lantai yang ditinggikan, serta infrastruktur yang tahan rembesan. Untuk kebijakan adaptasi oleh pihak pemerintah yaitu dapat meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai sebagai daerah resapan air. Yang kedua, membangun, mengelola atau merehabilitas bendungan dam, waduk dan reservoir kapasitas besar untuk menjaga fluktuasi debit musiman, termasuk dengan memanfaatkan teknologi satelit, weather forecasting dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan disaster risk management untuk banjir seperti early warning system, control debit, dan ketinggian aliran sungai dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat itu membangun dan atau memelihara prasarana dan sarana pengendalian banjir untuk kota-kota yang rentan terhadap banjir seperti tanggul, saluran dan kanal dan sebagainya. Yang kelima itu ada pengembangan desain arsitektur bangunan yang dapat mengurangi dampak dari banjir tersebut. Dan untuk adaptasi penduduk terhadap daerah banjir yaitu yang pertama antisipasi sebelum banjir. Yang kedua adalah gejala-gejala banjir. Sebelum banjir terjadi, penduduk sudah mengetahui penyebab terjadinya banjir dengan melihat gejala terjadinya banjir yang ada di daerah rumah mereka seperti mulai meluapnya air sungai yang terdekat dari rumah. Yang ketiga ada pemeriksaan saluran air. Diperlukannya pemeriksaan saluran air di sekitar rumah untuk mengetahui gejala banjir tidak hanya dari luapan air sungai saja, namun bisa dilihat dari saluran pembuangan air yang ada di dekat rumah. Yang keempat itu diperlakukannya pemindahan surat-surat berharga yang dimiliki agar tidak terendam oleh banjir. Hal ini dilakukan agar surat-surat berharga penting itu tidak hilang karena hanya terbawa air. Yang keempat itu pemindahan alat transportasi ke daerah yang lebih tinggi dari lokasi perumahan sebelum banjir datang, sehingga alat transportasi mereka aman dan tidak terendam oleh air banjir. Hal ini dilakukan agar mesin alat transportasi yang ada tidak menjadi rusak dan tidak perlu adanya perbaikan nantinya. Dan yang kelima itu pemberian tumpuhan pada peralatan rumah tangga yang ada karena banjir masuk ke dalam rumah penduduk di perumahan. Hal ini dilakukan agar peralatan yang ada tidak rusak akibat terendam air. Dan yang keenam, peninggian lokasi rumah bagi penduduk yang tinggal di sekitar daerah rawan banjir. Disarankan untuk melakukan peninggian rumah agar saat banjir melanda, banjir tidak menggenangi perumahan. Dan untuk kebijakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu dapat melakukan pembersihan sedimentasi, ada konstruksi parit, kesadaran akan adanya denah banjir, serta rumah-rumah yang dibangun tahan terhadap banjir, seperti material tahan banjir, fondasi-fondasi yang kuat, praktek-praktek pertanian yang cocok dengan banjir, kesadaran akan penerbangan hutan, praktek-praktek yang ada merefleksasikan kesadaran, yaitu daerah-daerah penyimpanan dan ruang tidur yang berada tinggi dari permukaan tanah, serta kesiapan evakuasi banjir dan perahu-perahu dan peralatan penyelamatan bahaya banjir lainnya. Mungkin itulah sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.